dulu, kita berdoa dulu. Saya sebelum mulai pelajaran. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya, teman-temannya ada yang nggak masuk kan? Ada semua? Dari semua Ada semua ya. Oke, sekarang tanggal 13 Juni ya. Gimana? Rasanya ke sekolah, ketemu lagi ke sekolah, seneng nggak? Gimana? Mau dapat apa? Mau dapat pacar apa mau dapat ilmu baru? Ilmu baru. Hari ini kita belajar farmakologi ya, sama saya biasa. Silahkan dikeluarkan bukunya farmakologinya. Untuk handphone pun sama, boleh ditaruh di atas meja handphonenya. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru ya. Sebelum kita ke materi baru, masih ingat nggak materi yang lalu kita udah belajar apa aja sih? Sistem saraf, sistem saraf otonom. Ya, tahu ya bedanya di mana? Tahu nggak? Masih ingat? Masih kan? Kalau sistem saraf pusat pasti dia bekerja di sentral yaitu di otak, ya kan? Biasanya penyakit psikis tuh yang ada di sistem saraf pusat, ya. Iya. Kalau sistem saraf otonom dia ada di organ-organ tertentu berdasarkan sistem sarafnya, simpatis atau parasimpatis, ya. Ada adrenergi, kolinergik, ya kan? Masih ingat ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar apa? Anoreksia. Ya, anoreksia. Sebelum belajar anoreksia nih, yang perempuan-perempuan terutama biasanya lebih aware terhadap penampilannya, ya kan? Iya. Kalau cowok-cowok juga sekarang udah mulai aware nih. Nimbang, dikit-dikit nimbang berat badan saya berapa ya gitu kan, ya nggak? Cowok juga udah mulai gitu kan. Kayak kalau udah tekanan sedikit jarum timbangannya udah mulai panik, mesti diet nih, diet gitu, ya nggak? Dietnya pakai apa? Pakai obat? Defisit kalori. Olahraga, terus Defisit kalori. defisit kalori, terus apa lagi? Pola makan. Sebenarnya kalau untuk usia kalian memang harusnya memang banyak asupan makannya ya, tapi asupannya itu yang dinilai kalorinya. Jangan sembarangan, jangan main makan junk food mulu. Karena usia kalian ini kan biasanya makanannya junk food, ya kan? KFC, Maggi, pizza, ya enggak? Iya. Ya kan? Nggak jauh-jauh dari situ. Apalagi sekarang masuk pagi, jam pagi. Di sekolah juga makanannya ada junk foodnya kan? Iya. Kayak kaki kentangnya gitu ya. Iya. Terus apalagi yang nggak sehat? Ada bakso. Ujung-ujungnya mie, lebih nggak sehat lagi. Ya kan? Ntar kalau udah siang habis istirahat kedua ngantuk, pusing, pengen makan yang pedes-pedes, ya kan? Gitu ya. Padahal dibekelin kan sama orang tua tapi nggak di. Nah, kita balik lagi ke materi kita. Tadi kaitannya dengan masalah penampilan yaitu berat badan. Salah satunya ya dari luar berat badan. Obesitas. Pernah dengar nggak istilah obesitas? Pernah. Pernah. Apa sih obesitas? Ya. Nah,
Nanti kita akan belajar tentang obatnya yang bisa menurunkan berat badan. Atau kalau ini istilahnya adalah anoreksia. Ya, jadi tujuan pembelajaran tentang materi kita kali ini adalah kalian dapat memahami apa sih anoreksia itu, obat-obat untuk menurunkan berat badan ada apa aja ya. Ya, kemudian apa itu obesitas? Terus kalau kita obes atau pada pasien obesitas, itu faktor-faktor apa aja nih yang bisa menimbulkan penyakit dari si obesitas tadi? Ya, kalau seorang kelebihan berat badan, otomatis akan banyak penyakit yang datang, ya, gitu ya. Amin. Sekarang silakan diambil handphonenya, kita tes. Link pretestnya udah saya kirim ya. Iya. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah diletakkan kembali handphonenya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum ke materi, saya ingin memperlihatkan kalian video dulu. Ya, dengan bobot 300 kg, nggak bisa dibawa-bawa. Besarnya sampai ngebobot rumah ya. Kalau obes dan kelebihan berat badan akhirnya sulit sendiri ya. Yang mager-mager nih biasanya kalian kalau kemarin 2 tahun kemarin kalian lihat, sekarang setahun ini kan kalian udah belajar offline ya kita ya, tatap muka. Coba kemarin 2 tahun kemarin kalian hanya di rumah, berat badannya naik enggak? Naik kan? Iya. Karena kerjaannya hanya tiduran, gurunya nenangin gitu ya, kamera ditutup, kalian sambil makan, sambil tiduran, ya kan? Baik, sekarang kita bagi kelompok, ya. Silakan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, gurunya disusun per kelompok. Ya. Ya, dari bukan sebentar ya. Poinnya. Anoreksia. Apa itu anoreksia? Ya, ayo jelas. Anoreksia adalah zat-zat akan nafsu makan yang digunakan untuk menunjang terapi kebutuhan yang dan obesitas. Dan dapat menekan nafsu makan. Ya.
apakah boleh minum anoreksansia ini, obat anoreksansia? Misalnya setelah karena ngerasa aduh saya naik nih berat badannya, saya minum obat dulu deh gitu ya, saya minum Senikal deh, di Senikal di apotik gitu misalnya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau obesitas, tahu nggak apa itu obesitas? Kelebihan berat badan karena ya karena lemak berlebih atau jaringan adiposanya berlebih ya. Nah, karena tadi kita nggak boleh mungkin kalian gitu melihat temennya gitu, melihat saya mungkin gue itu obes nih gitu ya, misalnya gitu kan, gue itu obes kok, beli obat ini aja, bisa nikal aja bu gitu, biar urusan gitu misalnya, kan nggak boleh ya sembarangan. Nah, supaya boleh itu siapa sih yang boleh mengkonsumsi obat anoreksan ini? Orang yang obesitas. Orang yang obesitas, kita tahu orang itu obesitas berdasarkan penglihatan atau ada hitungannya? Ada hitungannya. Ya, ada hitungannya yang disebut dengan indeks massa tubuh atau body mass index, BMI kalau bahasa Inggrisnya ya. Rumusnya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Setelah dihitung, nanti baru ketahuan nih boleh nggak sih minum obat obes gitu ya, minum obat anoreksansia gitu ya. Nah, kategorinya kalau yang nilai indeksnya itu masih antara 18,5 kg per meter persegi sampai dengan 24 kg per meter persegi, itu masih normal ya. Kemudian kalau yang kategori IMT-nya itu adalah 25 sampai 29,9, itu baru dikatakan gemuk, tapi belum obesitas ya. Iya. Hanya kelebihan berat badan atau gemuk ya, overweight. Nah, kalau yang IMT-nya 30 inilah yang dikatakan obesitas gitu ya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Cukup? Iya. Ya, yang mau nanya boleh? Siapa yang mau nanya? Ibu aku pertanyaan, Iya. obesitas berat itu 40 kilo, berarti kita termasuk obesitas. Oh, bukan. Oh bukan, Bukan kayak gitu. kalau yang 40 kilo itu gimana maksudnya? Berat badan? Kan di sini bilangannya kayak gitu. Berarti kita termasuk obesitas juga. Enggak, kamu harus hitung dulu. Kalau ini kan berat badan ya yang kamu maksud. Indeks itu nggak ngeliat cuma berat badan aja. Jadi ada tinggi badannya juga, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah paham, saya akan bagikan LKPD-nya, kelompok PD-nya. Ya, saya udah kirim soft filenya di grup WA. Nanti malam sebelum jam 7 malam, tolong dikirimkan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan maju untuk presentasi, ya, sesuai dengan obatnya apa. Ya, oke, udah selesai ya. Baru lainnya, ya kan? Yuk, yang udah selesai, silahkan maju duluan untuk mempresentasikan hasil
hasil diskusinya tadi? Kelompok 3 boleh Bu? Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami menganalisis farmakologi obat anoreksansia yaitu Orlistat. Orlistat adalah obat yang digunakan untuk menurunkan berat badan pada orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Obat ini juga bisa menurunkan resiko naiknya berat badan kembali. Farmakologi Orlistat adalah sebagai obat anti-obesitas inhibitor enzim yang bekerja dengan menghambat lipase yang dihasilkan lambung dan pankreas secara reversibel sehingga tidak terjadi penyerapan asam lemak bebas oleh tubuh. Apa itu Orlistat? Golongan antiobesitas, manfaatnya mengurangi penyerapan lemak, menurunkan berat badan. Orlistat digunakan untuk ibu hamil dan menyusui atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Orlistat belum diketahui dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Efek samping dan bahaya Orlistat: diare, tinja berlemak atau berminyak, keluar bercak minyak saat buang angin, muncul bercak minyak di pakaian dalam, terlihat minyak berwarna oranye atau coklat bersama tinja, meningkatkan frekuensi buang air besar, sakit perut, mual, atau nyeri gugur. Kontraindikasi sindrom malabsorpsi kronis kolestatis hipersensitivitas penggunaan bersamaan dengan siklosporin ibu hamil dan menyusui. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Ya. Ingin bertanya, silakan. Oke, silakan yang mau nanya. Gak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya ya. Nanti Orlistat ini sebenarnya boleh nggak sih buat ibu hamil dan menyusui? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kenapa jadi kontraindikasi ya? Coba lihat kontraindikasinya tadi kan terhadap ibu hamil dan menyusui. Kan, ya kan? Tapi di sini nggak boleh kan ibu hamil dan menyusui. Berarti Orlistat ini tidak boleh digunakan untuk ibu hamil atau menyusui. Walaupun kalau kita lihat dari efek samping obatnya ya, efek samping obatnya itu kan hanya diare, ya kan? Ya enggak? Tapi kalau diarenya berkepanjangan juga bahaya buat ibu hamil, terutama untuk janin, kekurangan cairan. Ya. Dan yang perlu diinformasikan kepada pasien pada saat membeli obat ini adalah ketika pasien melakukan buang air besar, jangan sampai nanti pasien kaget kok fesesnya jadi yang berminyak gitu. Ya, diinformasikan kepada pasien kalau nantinya setelah mengkonsumsi obat ini, ketika buang air besar, fesesnya itu akan berminyak atau terdapat minyak. Ya, gitu ya. Sampai sini paham? Sudah ada yang pernah mencoba mengkonsumsinya? Belum. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Orlistat? Cukup?
Cukup, yang lain cukup? Cukup. Baik, kalau begitu berikan aplausnya buat Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 yang mau mendapatkan obat yang Metformin adalah obat untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Jika kadar gula darah stabil pada batas normal, resiko terjadinya komplikasi akibat diabetes seperti stroke dan penyakit jantung bisa ditekan. Metformin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas hormon insulin, mengurangi pembentukan gula darah di dalam hati, dan menurunkan penyerapan gula di dalam usus. Cara kerja ini akan membantu menurunkan kadar gula di dalam darah. Dalam pengobatan diabetes tipe 2, metformin dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan insulin atau obat anti diabetes lain. Metformin terkadang juga digunakan dalam pengobatan polycystic ovarian syndrome (PMOS). Untuk merek dagang metformin sendiri ada Actosmed, Adeko, Amaril N, Benoformin, Diabir, Diafort, Diaflifosmed XR, Aerovage, Forbetes, Glucofage, Glupin XR, Janumet XR, Comidioxin XR, Metformin HCl, Nefox XR, Trajenta Duo, Zipio M. Untuk mekanisme kerja obat, metformin merupakan obat anti diabetes generik yang dapat mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Metformin termasuk ke dalam obat anti diabetes golongan bimuanid yang bekerja dengan cara menghambat produksi glukosa atau gluconeogenesi di hati. Kontraindikasi metformin adalah pada pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan, ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat. Peringatan penggunaan metformin yang masuk dalam black box warning oleh WDA adalah mengenai risiko asidosis fakta. Berikutnya efek samping obat metformin yaitu hidung pilek, gula darah yang rendah, mengeluarkan keringat berlebih, merasakan ketidaknyamanan pada dada, rasa sakit di kepala, kemudian tubuh yang terasa lemah dan lelah. Sekian dari saya yang mengingatkan. Saya bertanya silakan. Apakah metformin aman untuk ibu hamil dan menyusui? Oke, izin jawab. Metformin termasuk dalam kategori B untuk hamil, artinya penelitian pada reproduksi hewan tidak menunjukkan resiko janin, tetapi tidak ada penelitian pada ibu hamil. Metformin diketahui dapat masuk ke dalam aplikasi ibu menyusui, dan ibu hamil sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dahulu sebelum mengonsumsi metformin. Kalian bingung nggak? Kita lagi bahas anoreksansia, ya, obat-obat anoreksan. Kenapa tiba-tiba masuk nih obat diabetes? Bingung nggak? Kenapa tiba-tiba masuk obat diabetes? Mengikuti perkembangan dunia kesehatan nggak? Terutama di bidang farmasi. Ya.
Tapi apa? Mengikuti. Kalau kamu mengikuti berarti nggak bingung dong kenapa kita dari bahas anoreksansia terus tiba-tiba ada obat diabetes atau si metformin ini. Kenapa? Karena biasanya orang-orang obesitas itu punya Metformin yang gula itu faktor resiko dari si obesitas. Ya, ada efek lain dari metformin. 2 tahun belakangan ini, 2 tahun terakhir ini lagi rame. Metformin ini ternyata dapat menurunkan berat badan. Ya. Baik, maka saya masukkan untuk metformin ada di anoreksansia. Ternyata sama temen kamu juga yang dibahas diabetesnya aja. Anoreksansianya nggak dibahas, berarti kan nggak cari-cari informasi ada apa sih gitu ya. Harusnya kalian lebih open minded lagi terhadap perkembangan dunia kesehatan, apalagi sekarang untuk mencari informasi gampang banget ya. Saya harap seperti itu ke depannya ya. Maksudnya gini, ketika saya memberikan tugas jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Ditanya, loh kok ini aneh, kenapa ada metformin di obat obesitas, di obat anoreksan gitu ya, hubungannya apa? Anoreksansia tadi kan zat yang dapat menurunkan berat badan, ya enggak? Nah, metformin kan selama ini digunakan hanya sebagai untuk menurunkan kadar gula darah, ya enggak? Kenapa dia ada di obat anoreksan? Cara kerja dia yang mana yang dimasukin? Itu ya, lebih ini lagi ya, berpikirnya lebih kritis lagi. Itu harapan saya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Sudah. Bagaimana cara menganalisa obat-obat yang bisa digunakan? Ini setiap obat yang tadi kalian jelasin mekanisme kerjanya dan tempat dia bekerja berbeda-beda ya. Ya. Kan? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Keluarkan handphonenya. Saya sudah kirim ke grup WA ya untuk link postresnya. Ya, silakan dikerjakan postresnya.
Oke, baik. Dari hasil presentasi tadi nih, hasil diskusi kelompok kalian yang sudah kalian presentasikan barusan, maka kelompok terbaiknya coba ya, udah balik semua, cuman tolong cari lagi yang update gitu ya. Kan kalian sekarang cari-cari udah gampang ya. Jadi untuk kali ini kelompok yang terbaik dari yang baik adalah kelompok 3. Kita langsung ke kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa sih? Siapa yang ingin membacakan? Ya, boleh, silakan Sarah. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah obat-obat anoreksansia hanya boleh digunakan dengan IFR lebih dari 30 kg/meter persegi. Penggunaan obat-obat anoreksansia harus dalam pengawasan dokter. Ya, kurang lebih itu ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai obat-obat anoreksansia. Ya, sudah tahu cara menghitung IMT, ya kan? Iya. Karena untuk menggunakan obat-obat anoreksansia ini hanya boleh digunakan dengan IMT lebih dari 30 kg/meter persegi, gitu ya? Sampai sini paham? Paham ya, baik. Ya, baik. Untuk selanjutnya silakan handphonenya dikeluarkan lagi dan masuk ke link refleksi. Ya, sudah saya kirim di grup WA. Oke. Ya, sudah selesai ya mengerjakan refleksinya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa sampai di sini. Untuk minggu depan persiapkan lagi diri kalian. Kita akan lebih banyak lagi belajar mengenai obat-obat dari anoreksansia. Hari ini baru 5 kan ya? Iya. Ya, saya nanti pada saat minggu depan kita bertemu kembali. Sudah dipelajari materi selanjutnya, ya. Dan pesan saya, stay happy, stay healthy, and be a smart student. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.